Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Beberapa minggu yang lalu, seorang pengguna media sosial memposting sebuah video yang sangat mengejutkan. Video tersebut diunggah di Instagram. Dalam video tersebut, terlihat banyak titik cahaya putih dengan ekor yang memanjang, bergerak dari bumi ke langit. Jumlahnya sangat banyak dan semakin bertambah. Sang pengunggah menyebutkan bahwa karena matriks bulan mengalami kerusakan, bumi mengalami kerusakan juga. Sejumlah besar jiwa yang terperangkap di bumi memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri keluar angkasa. Matriks bulan yang disebut di sini adalah sebuah konsep yang diajukan oleh David Icke, seorang yang dikenal sebagai pendiri teori konspirasi modern. Lalu, siapa sebenarnya David Icke? Dan apa itu matriks bulan? David Icke lahir di Inggris pada tahun 1950-an. Sejak kecil, dia sedikit berbeda dengan anak-anak tetangganya. Sebagian besar tetangganya adalah umat Kristiani yang sering pergi ke gereja. Tetapi ayah Icke adalah seorang ateis yang keras kepala, yang tidak pernah pergi ke gereja dan tidak pernah membawa Icke ke sana. Akibatnya anak-anak di sekitarnya jarang berinteraksi dengan Icke. Bahkan ketika bermain sepak bola, Icke hanya diizinkan menjadi penjaga gawang. Namun keberuntungan berpihak padanya. Meskipun tubuhnya tinggi dan besar, Icke sangatlah lincah dan dia memang sangat cocok menjadi penjaga gawang. Pada usia 15 tahun, Icke direkrut oleh klub sepak bola Coventry City, yang saat itu merupakan salah satu tim terkemuka di Inggris. Ketika Icke bergabung dengan Coventry, tim tersebut sedang berada dalam masa kejayaannya, dan Icke sangat menyukai karir sepak bolanya serta ingin melanjutkannya. Namun nasib berkata lain. Pada usia muda, Icke didiagnosis menderita artritis reumatoid. Pada awalnya, penyakit ini hanya mempengaruhi lutut kirinya. Meskipun rasa sakitnya parah, dia masih bisa bertanding. Namun seiring waktu, penyakit ini menyebar ke seluruh tubuhnya, bahkan menyebabkan nyeri pada sendi-sendi jarinya. Pada usia 21 tahun, Icke terpaksa pensiun dari sepak bola. Namun seperti emas yang akan bersinar dimanapun, setelah meninggalkan lapangan hijau, karirnya di media pun berkembang pesat. Pada awal 1980-an, Icke menjadi pembawa acara program olahraga di BBC dan juga juru bicara Partai Hijau Inggris, menjadikannya tokoh yang dikenal luas di Inggris. Meskipun karir Icke terus menanjak, penyakit artritis reumatoidnya tidak kunjung membaik dan terus menyiksanya. Dia mencoba berbagai pengobatan, tetapi tidak ada yang berhasil. Pada tahun 1989, kondisinya semakin parah dan dia jatuh ke dalam keputusasaan. Pada saat itu, seorang teman merekomendasikan dia untuk menemui seorang medium bernama Betty Sain. Sebagai seorang ateis, Icke yang kehabisan cara akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Betty kemudian melakukan sesi komunikasi spiritual khusus untuk Icke yang pada akhirnya mengubah hidupnya. Betty mengatakan kepada Icke bahwa dia datang ke dunia ini dengan misi untuk menyembuhkan bumi. Dia akan menjadi terkenal, tetapi juga akan menghadapi banyak penentangan. Betty juga mengatakan bahwa Icke akan menulis banyak buku yang inspirasinya datang dari makhluk dari dimensi lain. Meskipun setengah percaya, Icke tetap mengikuti saran Betty dan pada Februari 1991, dia mengunjungi sebuah makam pra-Inka di dekat Puno, Peru, yang dikenal sebagai makam Silustani. Makam ini terdiri dari menhir besar yang aneh, tidak terletak di bawah tanah, melainkan berupa menara batu yang dibangun di atas permukaan tanah dengan yang tertinggi mencapai 12 meter. Anehnya, ketika Icke melangkah ke dalam makam tersebut, seluruh tubuhnya bergetar seperti tersengat listrik, dan banyak pemikiran baru langsung masuk ke dalam otaknya. Menurut Icke, saat itu seperti kundalini dalam tubuhnya diaktifkan,
membuka kesadaran tingkat tinggi yang memberinya kebijaksanaan baru. Kundalini adalah konsep dalam yoga India yang merujuk pada energi kehidupan yang melekat dalam tubuh manusia, yang diyakini berdiam di dasar tulang belakang. Energi ini dapat diaktifkan melalui praktek yoga untuk mencapai kesadaran tertinggi yang dikenal sebagai kesadaran pencerahan dan kesatuan dengan alam semesta. Setelah kembali ke Inggris dari makam Silustani, Ike berhenti dari pekerjaan sebagai penyiar dan juru bicara Partai Hijau. Seperti yang diramalkan oleh Betty, Ike mulai menulis secara penuh untuk menyampaikan pengetahuan baru yang dia peroleh dari makhluk-makhluk dari dimensi lain. Dia menulis banyak buku, dengan inti dari pandangannya dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Reptil dari konstelasi Draco mulai mengendalikan bumi sejak zaman prasejarah. 2. Reptil ini menggunakan matriks bulan untuk memanipulasi manusia, menciptakan dunia holografik di mana manusia hidup, mirip dengan film The Matrix yang menciptakan dunia virtual untuk menahan kesadaran manusia. 3. Kesadaran manusia sepenuhnya dikendalikan oleh matriks bulan dan pemimpin elit dunia seringkali memiliki darah reptil. 4. Untuk membebaskan diri dari kontrol ini, manusia harus menyadari kebenaran ini dan mencapai pencerahan. Ike menyebutkan bahwa organisasi seperti Illuminati dan komunisme adalah bagian dari kekuatan jahat reptil ini. Teori ini pertama kali muncul dalam bukunya tahun 2010 berjudul Human Race Gate of Uranus, The Lion Sleeps No More. Ike menyebut kontrol kesadaran manusia sebagai matriks bulan karena, menurutnya, informasi awal berasal dari konstelasi Orion yang disalurkan melalui badai kutub di Saturnus dan diteruskan ke bulan, yang kemudian memperbesar sinyal tersebut dan mengirimkannya ke bumi, mengendalikan setiap orang di planet ini. Ike juga mengklaim bahwa bulan adalah benda buatan yang berongga, digunakan sebagai senjata untuk mengendalikan manusia di bumi, mirip dengan Death Star dalam Star Wars. Meskipun teorinya terdengar sangat aneh dan berlebihan, buku tentang matriks bulan ini sangat populer dan laris terjual. Dia menjadi sangat terkenal dan memiliki banyak pengikut, meskipun juga mendapat banyak kritik yang menyebutnya sebagai pendiri teori konspirasi yang menyesatkan masyarakat. Ike sering menekankan bahwa manusia perlu mencapai kesadaran, meskipun dia sendiri tidak yakin bagaimana manusia dapat mencapai pencerahan ini. Dia hanya terus-menerus mengatakan bahwa setelah mengetahui kebenaran, manusia akan tercerahkan. Lalu, apa sebenarnya kebenaran menurut Ike? Ike sangat dipengaruhi oleh filosofi India yang mengajarkan bahwa manusia hidup dalam ilusi, terganggu oleh berbagai masalah duniawi yang mencegah mereka melihat kebenaran kehidupan. Tujuan dari praktek yoga adalah untuk melalui penderitaan dan melihat kebenaran. Namun 2500 tahun yang lalu, seorang bijak lahir di India yang juga memiliki kegelisahan yang sama seperti Ike. Ketika dia berusia 29 tahun, dia meninggalkan kehidupannya yang penuh kenyamanan dan melihat penderitaan dalam bentuk usia tua, penyakit, dan kematian. Hal ini mengguncang dirinya dari kehidupan yang tanpa beban dan menimbulkan kekhawatiran tentang kehidupan dan kematian. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, dia memutuskan untuk menjadi seorang praktisi yoga. Sang bijak ini, yang kita kenal sebagai Siddhartha Gautama atau Buddha, memasuki hutan untuk berlatih meditasi dengan tujuan menemukan jalan keluar dari penderitaan dan mencapai kebebasan kesadaran. Meskipun dia berlatih di bawah bimbingan beberapa guru yang terkenal, dia masih belum menemukan cara untuk mencapai pembebasan. Dia kemudian mencoba praktek-praktek keras seperti menahan lapar, tetapi menemukan bahwa itu juga bukan jalannya menuju pembebasan. Akhirnya, setelah tidak ada guru lain yang dapat mengajarinya, Buddha memilih untuk bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Dikatakan bahwa setelah 7 hari meditasi, dia mencapai pencerahan penuh, menemukan jalan keluar dari penderitaan, dan menuju kebebasan kesadaran.
Setelah itu, Buddha mengajarkan apa yang dia temukan kepada banyak orang, dan beberapa dari mereka mencapai pembebasan dari penderitaan seperti yang dia lakukan. Buddha juga meninggalkan ramalan bahwa ketika zaman kegelapan tiba, ajarannya akan kehilangan kekuatan dan tidak lagi efektif dalam membawa manusia ke nirvana. Pada saat itu, seorang bijak lainnya akan muncul. Namun, apakah David Icke tahu di mana bijak ini akan muncul? Tampaknya tidak. Jadi, Icke hanya mengandalkan ilham yang dia dapatkan untuk menulis teori aneh tentang matriks bulan, mencoba menjelaskan alasan penderitaan dan cara mencapai kesadaran. Namun ramalan-ramalan kuno dari berbagai budaya dan zaman seringkali menyebutkan seorang bijak dari timur yang akan membimbing manusia menuju kesadaran dan kembalinya jiwa. Mari kita lihat beberapa ramalan tersebut. Ramalan yang paling tua dan dianggap terpercaya di Tiongkok adalah Tui Pai Tu yang ditulis pada awal dinasti Tang. Ramalan ke-47 dalam Tui Pai Tu meramalkan kelahiran seorang bijak yang disebut Jie Weixing atau bintang ungu. Ramalan ini terdiri dari simbol-simbol, naskah, puisi, dan gambar. Mari kita lihat 4 baris ramalan. Baris pertama, Wu Xiu Wen, tanpa raja dan kaisar, menetapkan tatanan dunia. Ini mengisyaratkan bahwa suci tidak akan muncul sebagai seorang penguasa, tetapi akan memiliki misi untuk menetapkan tatanan dunia baru, menandakan era baru tanpa penguasa tradisional. Baris kedua, Ciwei Xing Ming, suci Ciwei baru muncul. Ciwei merujuk pada bintang di tengah langit, melambangkan kekuasaan dan kemuliaan. Ini mungkin berarti akan ada seorang penguasa suci yang muncul dengan pengaruh sebesar seorang raja. Baris ketiga, Pi Fu You Che, setiap orang bertanggung jawab, mengisyaratkan bahwa pada zaman kelahiran suci Ciwei, setiap orang memiliki tanggung jawab, mungkin menunjukkan kebangkitan dan partisipasi masyarakat. Baris keempat, Yi Yan Wei Chun, satu kata dari suci sudah cukup. Ini menunjukkan bahwa kata-kata suci memiliki kekuatan besar, dan bahwa suci ini tidak akan mengandalkan kekuatan atau kekuasaan, tetapi kekuatan kata-katanya untuk mempengaruhi hati manusia. Gambaran yang menyertai ramalan ini menunjukkan sebuah rak buku yang dipenuhi gulungan yang menekankan pentingnya pendidikan dan budaya di era ini. Namun meskipun ramalan ini terlihat baik, simbol-simbol dalam Tui Pai Tu menunjukkan bahwa meskipun perjalanan sang bijak penuh dengan rintangan, hasil akhirnya adalah kebahagiaan dan kedamaian. Nostradamus, seorang peramal Perancis dari abad ke-16, juga meramalkan seorang bijak dari timur dalam karyanya, Le Prophétie. Salah satunya adalah puisi kedua dari kuatrain ke-29 yang mengatakan bahwa seorang bijak dari timur akan meninggalkan rumahnya, melintasi pegunungan Apennines dan tiba di Perancis. Dia akan melintasi langit, lautan dan salju, dan dengan tongkatnya, dia akan membangunkan umat manusia. Nostradamus juga menyebutkan dalam kuatrain ke-75 bahwa bijak ini akan tinggal lama di Eropa, tetapi pada akhirnya akan kembali ke Asia dengan reputasi yang melampaui semua raja timur. Deskripsi ini sangat mirip dengan Jie Weixing dalam Tui Pai Tu. Selain Tu Pai Tu dan Le Prophétie, peramal Amerika yang terkenal, Edgar Cayce, juga berbicara tentang kedatangan seorang bijak dari timur. Namun karena keterbatasan waktu, kita tidak akan membahasnya lebih lanjut. Kembali ke video yang kita bahas di awal cerita, di mana banyak bola cahaya terbang meninggalkan bumi. Sang pengunggah video tidak memahami fenomena ini dan menjelaskannya sebagai kegagalan matriks bulan yang membuat banyak jiwa terlepas dari ikatannya dan melarikan diri dari bumi. Matriks bulan hanyalah ciptaan seorang peramal modern. Namun Tui Pai Tu dan Le Prophétie adalah ramalan kuno yang lebih terpercaya dan telah teruji oleh waktu. Mungkin zaman kita ini sudah mengalami perubahan besar,
dan jiwa-jiwa yang terjebak telah bangun dan mencapai kebebasan. Tetapi alasan sebenarnya mungkin tidak ada hubungannya dengan bulan. Jawabannya mungkin lebih dekat dengan bijak dari timur yang legendaris. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.